Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita akan bersama-sama coba ya merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari teks kitab Amos pasal 1 dari ayat 2 dan 14 ya yang sudah kita baca. Tema saya malam ini ingin membahas mengenai musuh-musuh orang Israel. Ini Amos ini adalah nabi kecil ya, yang diutus oleh Tuhan kepada umat Israel, dan dia bernubuat ya tentu tentang umat Tuhan dan juga tentang hukuman bagi musuh-musuh orang Israel. Nah, kalau kita baca di pasal 1 ini, kalau kita bandingkan dengan Joel, nah di sebelahnya saudara lihat Yoel, Amos ya. Nah, Yoel kalau di pasal yang ketiga, Yoel pasal 3 aja itu juga uh, Alkitab lain membuat judulnya hukuman atas musuh-musuh Israel, pasal yang ketiga. Nah, ini tentu ada hubungannya ya saudara ya, mengenai tentang akhir zaman ya, di mana ya Tuhan akan berinteraksi atau Tuhan akan ya uh, berhubungan kembali ya dengan bangsa-bangsa lain, yaitu musuh-musuh orang Israel. Nah, kenapa saudara-saudara nama Israel ya atau orang Yahudi menjadi satu perbincangan masalah geopolitik ya, mengenai geopolitik internasional dan juga mengenai uh, kehidupan umat Israel di Timur Tengah yang sering terjadi ya peperangan maupun juga permusuhan antara tetangganya orang Israel. Nah, ini tentu ada alasan tertentu sendiri ya saudara-saudara ya. Israel menjadi perbincangan ya di dalam geopolitik maupun juga di dalam Alkitab sendiri, saudara-saudara. Ini tidak bisa terlepas ya. Jadi orang Israel nggak bisa dilepaskan dengan dunia ini, apalagi dengan kita sebagai orang-orang Kristen yang mengenal Yesus Kristus, yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kan begitu. Nah, orang Kristen Alkitabiah, nah saya ingin menekankan kembali ya, Kristen Alkitabiah atau the Bible Believing Church, saudara-saudara, harus menyadari apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus di Roma pasal yang ke-9, 10, 11, bahwa kita bangsa-bangsa lain mendapatkan kasih anugerah dari Allah karena orang Yahudi atau orang Israel ya menolak Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun mereka menolak Yesus Kristus, Paulus berargumentasi Allah tidak membuang mereka. Ya, Allah betul menghukum mereka karena mereka menolak Kristus, bahkan mereka ya berontak atau tidak setia kepada Tuhan. Nah, Israel ya yang pernah saya khotbahkan saudara-saudara, memang itu berasal dari nama Yakub kan? Karena pada waktu dia kembali dari Irak, saudara harus ingat Irak ya, dari Laban itu ke tanah Kanaan, kembali ke tanah leluhur ya, di tengah jalan dia bergumul dengan malaikat dan dia diganti namanya menjadi Israel. Nah, arti Israel, the Prince of God. Anda kita harus ingat ya, nama Yakub dilabelkan oleh Esau, penipu, tapi sekarang namamu the Prince of God. Nama yang sangat memiliki uh, makna rohani yang sangat dalam, begitu ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa Israel tidak bisa dilepaskan dari tanah
Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, sekalipun bangsa Israel ini telah kehilangan tanah leluhurnya atau tanah Israel sendiri, di mana mereka kehilangan kerajaan, ya dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda, ya mereka kehilangan negaranya, ya karena ditakluk oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ribuan tahun ya, hampir ribuan tahun mereka kehilangan tanah itu. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa pada zaman purbakala, zaman dulu, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, bahwa sebenarnya orang Israel, umat pilihan Tuhan, ya, telah memiliki musuh-musuh, ya, musuh-musuhnya. Nah, semenjak Joshua menjadi panglima perang, kita mengatakan istilah dalam bahasa teologianya itu, Joshua itu pemimpin, dia sebenarnya adalah panglima perang ya, yang membawa umat Israel menakluk tanah Kanaan. Dia ada tipologi Kristus sebenarnya ya, Joshua kan. Nah, dia yang menakluk orang-orang yang diam di tanah Kanaan, ya kan? Satu persatu ditakluk. Dan sebagian ada yang juga tinggal hidup bersama di lingkungan orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, kita lihat musuh-musuh Israel pada zaman dahulu purba kita mengatakan. Ya, yang pertama itu adalah Mesir. Nah, kita harus ingat ya Tuhan memang yang menyelamatkan Yakub dan keluarganya pada waktu zaman Yusuf kan, mereka pindah ke Mesir, di sana berkembang sampai 400 tahun diperbudak oleh Firaun, kemudian dibebaskan oleh Musa dari perhambaan dari Mesir, dibawa ke Gunung Sinai, kemudian menuju ke tanah perjanjian. Nah, apa yang terjadi kita lihat Mesir, saudara-saudara. Pada waktu orang Israel keluar kan, sampai di tepi laut, itu jalan buntu, nggak ada jalan lagi. Itu Firaun berpikir, ini mereka akan mati semuanya. Ya, dia kejar, dia ingin coba untuk membunuh atau menggunakan istilahnya ya, atau dibawa kembali jadi budak ke Mesir. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka bisa melewati Laut Merah itu. Tetapi yang binasa adalah raja dan tentara-tentaranya binasa di laut. Nah, Mesir tetap menjadi istilahnya musuh Israel. Kemudian kita lihat lagi, saudara, ada juga yang dikatakan di dalam Alkitab ya, musuh Israel itu adalah juga suku Edom. Kalau saudara membaca di Kejadian pasal 36. Nah, 36 ayat 11 dan 13. Ya, Edom ini saudaranya Yakub, saudara kembar. Kenapa bisa jadi musuh ya? Ya, alasannya ada. Karena Yakub di sini kan disebut apa dikatakan Esau itu penipu ya. Ya, karena dia mendapatkan berkat sulung dari Bapak Abraham. Wah, dari situlah semenjak dari situ hatinya begitu benci sama Yakub. Nah, akhirnya apa terjadi? Kalau saudara lihat ceritanya, ini Esau ini bapak mamanya sangat sedih melihat dia ambil perempuan-perempuan yang menyembah berhala. Edom dikatakan suku Edom, kalau saudara lihat ini adalah dari Esau yang melahirkan banyak suku juga di sana karena dia adalah menantunya Ismail. Nah, saudara ingat ya, karena dia nikah sama anak-anaknya Ismail gitu ya, melahirkan banyak suku-suku situ. Ya, itu yang menjadi musuhnya Israel. Nah, Edom tinggal di Yordania, kalau saudara lihat ya dari suku Esau ini ya di Yordania. Ya, saudara, kita lihat bahwa mereka juga
menjadi musuhnya Israel. Nah, saudara mungkin masih ingat ya, Raja Herodes yang menguasai di tanah Israel itu menjadi raja di Jerusalem, itu sebenarnya dia adalah suku Edom, nah, dari Esau ya, yang memerintah di Israel, yang mau cari Yesus waktu membunuh bayi Yesus. Itu Herodes itu berasal dari Edom, saudara-saudara ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara-saudara ya, ada lagi yang dikatakan oleh Amos. Nah, ini baru kita akan lihat. Ini namanya sampai hari ini masih eksis namanya ya, nama itu ya. Menurut Amos yang kita baca tadi ya. Nah, saudara, kita lihat. Menurut Amos pasal 1, musuh-musuh Israel itu yang disebut dengan kata Damsik atau Damaskus. Nah, coba kita lihat ya di Amos itu ya. Nah, perbuatan jahat Damsik. Ya, kalau kita kan itu kan Damaskus, bahasa Inggris terjemahan Damaskus, Damsik. Nah, Damaskus itu sampai hari ini kotanya masih ada, di mana Rasul Paulus pergi mau bunuh orang Kristen kan, atau pengikut Yesus kan, ke Damsik itu. Nah, Damsik sekarang itu negaranya namanya Syria. Nah, mereka sampai hari ini, saudara-saudara, adalah musuh kebuyutannya Israel. Maka beberapa waktu yang lalu lihat kan, itu airportnya Syria sana dibom oleh Israel. Kenapa? Karena ada banyak eh, teroris bahkan tentara yang dukung oleh Iran itu yang berpangkalan di Syria ya, yang selalu nembak itu roket itu ya ke Israel gitu. Nah, Syria adalah musuh kebuyutan. Nah, saudara-saudara, kita lihat Syria ini ya selalu menakluk Israel yang sebelah utara itu, kerajaan Israel. Kemudian saudara-saudara, ada lagi yang satu musuh ini ya, bukan hanya Syria saja, tapi Assyria. Nah, kadang-kadang kita bingung, apa itu Syria dan Assyria? Kalau Syria yang ada sekarang itu adalah yang betul-betul masih eksis. Nah, kemudian ada lagi satu negara besar itu yang di utara itu, yang di Irak. Sekarang Irak itu adalah tempatnya Laban itu ya. Nah, ini ada kerajaan namanya Assyria. Nah, Assyria ini negara yang menakluk total kerajaan bagian utara. Nah, kemudian yang kita kenal dengan Samaria. Nah, sampai Samaria. Nah, betul-betul itu ditaklukin dia. Nah, yang kerajaan utara 10 suku itu hampirnya nggak hilang, nggak tahu kemana. Akhirnya terjadinya percampuran pernikahan ya. Ya, antara juga Syria. Nah, kalau Syria itu, saudara-saudara, pada zaman Yesus itu ada mereka bisa berbahasa Aram. Nah, mungkin saudara bisa sedikit memahaminya. Istilahnya bahasa Aram. Itu bahasa Syria. Nah, kalau Assyria itu bahasa Irak. Beda lagi. Nah, Irak itu yang di mana Laban itu pamannya si Yakub itu sana itu menghancurkan Yerusalem, menghancurkan kerajaan Israel, dan terjadi percampuran. Makalah kemudian orang Yahudi mengatakan yang sebelah utara itu Samaria, orang Samaria dan sebagainya ya. Karena apa? Mereka not pure Jews, karena sudah campur dengan bangsa-bangsa lain. Saudara bisa baca itu di 2 Raja-Raja 17. Nah, saudara-saudara, kita lihat yang disebut pada saat ini, nah, Gaza. Nah, mari kita lihat di Amos ya, Amos ya, di ayat yang ke-8. Karena 3 perbuatan Gaza, maka 4 katanya ya. Nah, Gaza ini tidak terlepas dengan orang Filistin. Karena memang zaman dulu yang terkenal itu zamannya Daud ya, dia melawan Goliat itu berasal dari Filistin, yaitu yang sekarang itu Gaza. Nah, Gaza Strip yang kita bilang jalur Gaza lah. Nah, kenapa? Karena itu adalah daratan yang delta itu dekat laut itu. Nah, ini Gaza. Ini disebut lagi sampai hari ini ada eksis. Nah, tapi apakah yang sekarang yang mengaku dirinya orang Palestina, apakah itu pure orang Filistin yang zaman dulu? Nah, itu perlu dipertanyakan. Tetapi menurut para
sejarawan ya saudara, bahkan ada seorang muslim yang namanya siapa gitu, dia lihat di museum katanya itu sebenarnya orang Gaza itu berasal dari Pulau Cyrus atau Kreta itu zaman Romawi, mereka yang sudah menakluk tanah Israel dan juga tanah Palestina, itu mereka yang berkuasa di sana, ya terjadilah percampuran pernikahan begitu ya, tetapi namanya masih eksis gitu ya. Nah akhirnya sampai sekarang mereka yang tinggal di Gaza itu mengakui mereka sebut Arab Palestina. Why disebut Arab? Ada alasannya. Karena abad ke-7 ya Muslim menakluk tanah Israel, tanah Kanaan termasuk itu Palestina. Ya kalau you yang bangsa lain ya kalian mau aman, oke, kalian jadilah pengikutnya Muslim gitu ya. Nah, jadi orang Arab disebut Arab Palestina kan begitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kita lihat lagi ada lagi satu yang disebut sampai hari ini masih eksis namanya gitu ya. Tirus. Nah, saudara ayat 9. Coba saudara perhatikan di ayat 39 itu ya. Begini firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus. Nah, bahkan 4 katanya. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Nah, ini Tirus. Nah, kalau lihat saudara ada juga yang namanya di ayatnya bawahnya, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom. Nah, Edom itu sukunya Esau gitu yang di seberangnya Yordan itu ya. Nah, Edom pun musuh orang Yahudi ya, oh Israel ya. Nah, yang ayat 9 itu disebut Tirus. Nah, Tirus itu dengan Sidon itu adalah satu lokasi, satu tempat, provinsi ya. Nah, kalau di kitab Injil itu Yesus ada sering melewati daerah Tirus dan Sidon, ini seorang janda miskin yang anak putrinya sakit minta tolong kepada Yesus. Ini tempatnya, Saudara. Nah, ini Tirus Sidon ini sekarang disebut Lebanon. Nah, ini juga musuhnya Israel, di mana di situ ada Hizbullah yang kemarin juga tembak roketnya ke Israel karena dekat perbatasan di sebelah utara Galilea, di situ ya Nazaret. Nah, agak dekat lah ya. Nah, jadi sekarang yang tinggal di perbatasan itu yang disebut Hizbullah itu yang membela Hamas itu ya mereka mengirim juga roket ke Israel. Nah, ini adalah yang disebut di dalam Alkitab sebagai musuh-musuh Israel. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, apakah ada yang menjadi musuh lagi? Juga ada yang disebut dengan Yordan. Nah, Yordan ya, di mereka juga mereka sebut Arab ya, Yordan. Saudara-saudara, nah, tetapi Yordan akhirnya ya menjadi namanya tetangga yang baik sampai hari ini. Ya, dulu pernah menyerang Israel kan, tetapi sekarang menjadi teman baik dalam tanda kutip, artinya damai-damai aja, tidak menyerang Israel gitu ya. Nah, barusan hari ini kalau tidak salah di YouTube, saudara, itu demo yang terbesar dalam sejarah di Yordania ini yang mengatakan kami Yordania adalah Hamas, Hamas, Hamas katanya. Wah, ini sangat mengerikan seruan mereka itu ya di Yordania, sudah-sudah. Yang mereka mengatakan dirinya adalah Hamas, Hamas katanya ya. Nah, Yordania salah satu adalah juga musuhnya. Yordania ini kalau kita lihat di Alkitab sebenarnya keturunannya dari Lot yang disebut dengan Moab, Aman. Nah, saudara bisa lihat itu ya. Ya, itu adalah Yordania ya zaman dahulu di mana Lot ya dengan putrinya ya lahirlah Moab dan Aman. Nah, saudara-saudara, sampai hari ini negara Israel mengatakan bahwa mereka masih ada musuh. Menurut pemerintahan Israel ya, saat ini di zaman modern itu ada musuhnya Israel, adalah Iran. Nah, padahal Iran itu zaman dulu
Kalau saudara baca di kisahnya Nabi Daniel, ya itu dia tinggal di situ, Iran. Nah, yang zaman dulu itu namanya Media Persia, gitu kan? Sebenarnya mereka adalah raja-raja zaman dulu yang baik, yang bisa apa nama itu menyokong orang Yahudi supaya kembali mendirikan, memperbaiki bait sucinya lagi itu Cyrus yang terkenal itu ya. Nah, kemudian zaman Esther kan, ya kingnya itu Ahasuerus. Ya, kemudian baru tahu itu Haman itu adalah musuh orang Yahudi. Nah, Haman, saudara-saudara, kebencian Haman itu diturunkan sampai hari ini ke bangsa Iran yang ingin memusnahkan Israel. Nah, itu Iran, saudara, musuhnya ya. Kemudian ada lagi negara yang musuh, ya negara-negara Islam, yaitu seperti Afghanistan, Pakistan, kemudian ada lagi yang Bangladesh, dan negara-negara lain. Nah, apakah termasuk Indonesia? Nah, pemerintahan ini pemerintahan Israel tidak memasukkan Indonesia sebagai musuh Israel. Di mana? Kenapa? Banyak orang Kristen, orang Muslim yang baik berkunjung ke Israel. Nah, jadi itu di dalam apa nama itu ya pemerintahan Israel itu dicoret, itu nggak ada Indonesia bukan musuh Israel gitu. Tapi kita mengatakan secara geopolitik ya kita melihat bahwa pemerintahan kita ya selalu mengutuk Israel. Nah, ini yang kita ya gimana ya? Saya ya kita hanya menyedihkan aja itu, ya kan? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulannya, saudara, kenapa bangsa-bangsa di dunia ini membenci Israel, terutama mereka yang berlatar belakang agama lain, gitu ya. Bahkan ada juga sekelompok orang Kristen, nah katanya Kristen, saya nggak tahu Kristen apa ini. Nah, sudah saya bedakan tadi ya, the Bible believing church kita. Nah, apakah mereka the Bible believing church? Ya, saya tidak tahu. Hanya mengaku Kristen, tapi juga membenci orang Israel. Nah, ini sangat bagaimana ya? Itu dipertanyakan, saudara. Iman orang-orang yang demikian. Nah, kebencian orang Israel dari zaman dulu sampai sekarang itu diturunkan ya kepada orang-orang yang ingin menyakiti orang Israel, ingin menghancurkan Israel dari muka bumi ini. Ini adalah roh jahat yang ditanamkan oleh si iblis kepada bangsa-bangsa lain yang tidak suka dengan Israel. Kenapa? Satu, karena Israel umat pilihan Tuhan Allah. Saudara harus ingat, ya, umat pilihan Tuhan Allah yang hidup dan yang benar, ya kan? Kemudian kita lihat bahwa dari Israel datang juru selamat satu-satunya, bukan bangsa lain. Ingat, Yesus mengatakan kepada orang Samaria, keselamatan datang dari orang Yahudi. Kenapa dari Yahudi? Karena Yesus lahir dari suku Yahudi. Nah, kenapa suku Yahudi lagi? Karena Yesus akan menjadi raja orang Yahudi dan raja di atas segalanya. Itu setan nggak suka. Jadi dunia ini nggak suka, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena ini ada hubungnya dengan nama Israel, kan? Nama Israel ini the Prince of God. Kalau saudara kembali ke Yesaya pasal 9 ayat 5, kan, kan raja damai kan? Yesus itu namanya raja damai. Yesus akan menjadi raja damai. Itu setan nggak suka. Saudara, kenapa? Satu hari Yesus akan menghancurkan si iblis dan dia punya agen apa? Dia punya pengikut-pengikutnya dan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Nah, itulah saudara kita lihat. Why Israel, why Yahudi dibenci? Ya, saudara-saudara. Kemudian
kebencian Israel ini ya merembet, melebar, kita mengatakan kepada orang Kristen, gitu loh. Nah, kenapa? Karena bangsa lain yang bukan Kristen selalu mengatakan, kalian Kristen kenapa bela orang Yahudi? Kita membela Yahudi itu maksudnya begini, membela eksistensinya, bahwa karena dia umat pilihan Tuhan yang tidak bisa Anda tidak bisa hilangkan gitu. Kenapa? Karena janji Tuhan itu akan semua digenapi. Semua nubuat tentang Israel akan digenapi, ya. Jadi akhir zaman ini, ya, melalui umat Israel, tentu dengan juga hubungannya dengan gereja Tuhan, ya, the Bible believing church, ya, di mana kita juga kena getahnya, kan begitu, ya. Nah, Israel dibenci bukan karena nama Yesus, ya. Saudara harus ingat, ya. Orang Kristen dibenci karena nama Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, Yesus mengatakan satu hari orang Israel akan dibenci karena nama Yesus. Nah, itu bukan sekarang, tapi di zaman tribulasi. Saudara bisa lihat di Matius pasal yang ke-24. Di mana di ayat 24 dan 25, di situ ada mengatakan, dan mereka akan dibenci karena namaku, karena nama Yesus. Di tribulasi ketika mereka terima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah mati itu disalibkan oleh mereka, nah mereka akan dibenci. Tapi sekarang orang Kristen dibenci karena nama Yesus Kristus. Nah, saudara, kita lihat bahwa akhir-akhir ini, saat-saat ini, kebencian orang Yahudi yang disebut antisemit semakin melebar, semakin lebar, semakin melebar. Sampai di hampir seluruh dunia sekarang. Di Eropa ada antisemit, yes. Apalagi di Amerika sekarang kita lihat ada antisemit. Bahkan di Rusia kemarin, pesawat Israel yang mendarat di Rusia, wah, sekelompok grup orang mau datang, mau mencari orang Israel di pesawatnya. Sangat mengerikan. Sekarang orang-orang Yahudi di Israel, di Eropa, di mana Amerika pun sangat ketakutan saat sekarang ini. Apa pertanda semua itu bagi kita orang percaya? Nah, bagi kita bahwa tanda-tandanya kita lihat semakin dekat. Nubuatan tentang akhir zaman semakin dekat dan kedatangan Yesus semakin dekat dan rapture semakin juga dekat. Saudara-saudara, apakah saudara sudah percaya Yesus? Apakah saudara sudah terima Yesus dalam hati saudara? Saat ini kita hanya bisa berdoa, hanya bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, berdoa untuk orang Israel seperti apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus di pasal Roma pasal yang ke-10. Kita berdoa untuk semua orang supaya boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.